Halo, selamat datang. Oke, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang kayaknya relate banget deh buat banyak orang. Pernah nggak sih hobi yang tadinya kita suka banget, yang jadi pelarian kita, kok lama-lama malah jadi beban? Nah, kita akan coba telusuri perjalanan ini bareng-bareng. Coba deh, renungin sebentar. Pernah ngerasa gini nggak? Hobi yang tadinya bikin semangat, jadi tempat kita buat refreshing, kok tiba-tiba jadi capek banget yang ngejalaninnya? Kalau kamu pernah, tenang. Kamu nggak sendirian. Yuk kita cari tahu kenapa ini bisa kejadian. Oke, untuk ngerti masalahnya kita harus mundur dulu nih. Balik ke titik awal. Ke awal mula kenapa kita bisa suka sama hal itu. Momen dimana semuanya itu masih terasa simple dan murni. Semuanya kan berawal dari sini. Sesederhana itu. Awalnya kita motret ya karena suka. Bukan karena ngejar duit, bukan juga karena pengen terkenal. Nggak ada. Kita lakuin itu murni karena kita senang aja. Dan perasaan simple inilah yang sebenarnya jadi bensin utama buat kreativitas kita. Nah, kata suka ini kan luas ya. Buat sebagian orang mungkin suka itu sesederhana ngeliat gimana caranya cahaya ngebentuk sesuatu. Indah aja gitu. Atau mungkin ada juga yang suka sama adrenalinnya, serunya ngejar momen yang cuma sekilas. Kesenangan-kesenangan kecil kayak ginilah yang jadi gerbang awal buat banyak dari kita. Tapi kemudian ceritanya berubah. Yang tadinya seru-seru aja, tiba-tiba masuk ke babak baru. Babak di mana hobi mulai berubah jadi pekerjaan. Dan disinilah semuanya mulai terasa beda. Begitu fotografi atau hobi apapun itu dapat label pekerjaan, rasanya langsung berubah. Yang tadinya bebas buat berekspresi, sekarang kok jadi banyak aturannya ya. Ada tekanan dari luar yang mengubah semuanya. Perbedaannya tuh jauh banget. Hobi itu kan kita lakuin karena kita suka. Titik. Karena seru. Murni buat senang-senang. Tapi begitu jadi kerjaan, muncul deh yang namanya deadline, muncul yang namanya klien yang punya maunya sendiri. Terus revisi yang kayaknya nggak ada habisnya. Kesenangan yang tadinya murni, pelan-pelan keganti sama rasa harus. Dan ini nih bagian yang paling pentingnya. Gara-gara semua tekanan itu, pelan tapi pasti kita jadi lupa. Lupa kenapa dulu kita suka banget sama kamera. Lupa alasan pertama kita jatuh cinta sama kegiatan ini. Rasanya tuh kayak kesesat di tengah rutinitas dan tuntutan kerjaan. Nah, tapi justru pas kita lagi di titik paling jenuh, di titik burnout, muncullah sebuah nasehat. Nasehat yang kelihatannya simpel banget, tapi ternyata justru inilah kunci buat kita balik pulang. Nasehatnya begini, kalau kamu ngerasa jenuh, coba deh motret lagi, tapi tanpa tujuan. Tunggu, tanpa tujuan. Coba deh kita resapi kata-kata itu. Ini tuh ajakan buat ngelepasin semua beban. Nggak ada ekspektasi, nggak ada target. Cuma motret aja. Jadi apa sih maksudnya tanpa tujuan itu? Ya artinya motret bukan buat klien, bukan juga buat nyari duit. Dan yang paling berat di zaman sekarang nih, bukan buat diupload ke media sosial. Nggak usah mikirin likes atau komentar dulu. Intinya cuma satu, balik lagi ke akarnya. Motret lah ya karena kamu emang suka motret. Udah itu aja. Tujuannya cuma buat nyambung lagi sama rasa senang yang dulu pernah ada di dalam diri kita. Bebas dari semua tuntutan orang lain. Terus hasilnya gimana? Anehnya justru saat kita berani motret tanpa tujuan, kita malah nemuin lagi tujuan awal kita. Kita nemuin lagi semangat yang sempat hilang itu. Jadi intinya di sini. Kadang-kadang cara paling ampuh buat nyalain lagi semangat yang udah redup itu ya dengan balik lagi ke alasan pertama kita mulai. Perjalanannya kayak muter balik ke titik start, tapi sekarang kita ngerti lebih banyak. Nah, sebelum kita tutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungkan. Coba pikirin deh, apapun hobi atau passion kamu saat ini. Ingat-ingat lagi deh, dulu apa sih alasan awal kamu mulai ngelakuin itu? Siapa tahu jawaban dari pertanyaan itu justru kunci buat nemuin lagi rasa senang yang mungkin udah lama hilang.